Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irfan Jamal dari jurusan Teknik Informatika. Nah, di sini saya akan membahas tentang sistem terdistribusi dalam sistem operasi. Di sini kita bisa lihat apa saja yang akan kita bahas dalam materi ini. Nah, pembahasan yang pertama itu adalah apa itu sistem terdistribusi. Terus yang kedua adalah apa itu sistem operasi terdistribusi. Dan yang ketiga adalah kesimpulan dalam pembahasan kali ini. Nah, kita bisa lihat pembahasan yang pertama adalah apa itu sistem terdistribusi. Sistem terdistribusi merupakan sekumpulan-kumpulan komputer otonom yang terhubung dalam suatu jaringan. Di mana bagi pengguna sistem terlihat sebagai satu komputer. Maksud komputer otonomi adalah walaupun komputer tidak terhubung ke jaringan, komputer tersebut tetap berjalan dalam penggunaan data-datanya. Nah, dalam contoh kasus pada sistem terdistribusi ini adalah salah satunya pada perbankan. Di sini kita bisa lihat bahwa terhubungnya suatu bank dan beberapa bank lainnya sehingga saling terhubung dan saling terdistribusi. Itu memang merupakan sistem terdistribusi. Kemudian yang kedua adalah apa itu sistem operasi terdistribusi. Sistem operasi terdistribusi adalah salah satu implementasi dari sistem terdistribusi di mana sekumpulan komputer dan prosesor yang heterogen terhubung dalam satu jaringan. Koleksi-koleksi dari objek ini secara tertutup bekerja secara bersama-sama untuk melakukan suatu tugas atau suatu pekerjaan. Nah, tujuan dari sistem operasi ini yang pertama itu adalah file system. Terus yang kedua, namespace. Yang ketiga, waktu pengelolaan. Keempat adalah keamanan. Dan yang kelima, akses ke seluruh resource seperti prosesor, memori, penyimpanan sekunder, dan perangkat keras. Manfaat sistem operasi terdistribusi yaitu ada 4, yaitu shared resource, manfaat komputasi, reliabilitas, dan komunikasi. Nah, yang pertama itu adalah shared resource. Perangkat sekarang sudah memiliki kemampuan yang cepat dalam proses-proses komputasi, yaitu misal dalam mengakses data, tetapi pengguna masih saja menginginkan sistem berjalan dengan lebih cepat lagi. Kemudian yang kedua itu adalah fitur unik yang dimiliki oleh DOS ini adalah reliabilitas. Berdasarkan desain dan implementasi dari desain sistem ini, maka hilangnya satu node tidak akan berdampak terhadap integritas sistem. Nah, itu adalah manfaat dari sistem operasi terdistribusi. Nah, yang ketiga adalah manfaat komputasi. Salah satu keunggulan sistem operasi ini adalah bahwa sistem komputasi berjalan dalam keadaan paralel. Maksudnya, proses komputasi ini dipecah dalam banyak titik yang mungkin berupa komentar pribadi, prosesor tersendiri, dan kemungkinan perangkat prosesor lain. Dan yang keempat adalah komunikasi. Nah, sistem ini umumnya banyak digunakan oleh pengguna untuk proses networking. Pengguna dapat saling bertukar data dan saling berkomunikasi antar titik, baik secara LAN maupun WAN. Fungsi sistem operasi terdistribusi terbagi atas 2, yaitu pengelolaan seluruh sumber daya pada sistem komputer. Yang dimaksud adalah semua komponen yang memberikan fungsi atau manfaat. Dengan pengertian lain adalah semua yang terdapat atau terhubung ke sistem komputer yang dapat untuk memindahkan, menyimpan, dan memproses data serta mengendalikan fungsi-fungsi tersebut. Nah, fungsi tersebut ada 2, yaitu sumber daya fisik
yang terdiri dari data, misalnya smartphone, untuk pengendalian sinkronisasi proses-proses, PCI, proses control block, untuk mencatat dan mengendalikan proses tabel segmen, tabel pack, inode, FAT, file, dan sebagainya. Nah, yang kedua itu adalah sumber daya abstrak, berfungsi memberi abstraksi mesin tingkat tinggi yang lebih sederhana dan menyembunyikan kerumitan perangkat keras. Sistem operasi yang menyediakan sistem CAL yaitu berfungsi menghindari kompleksitas pemrograman dengan memberi sekumpulan instruksi yang mudah digunakan. Nah, komponen inti sistem operasi itu terbagi dari 8. Yang pertama itu manajemen proses, kedua manajemen memori utama, ketiga manajemen berkas, keempat adalah manajemen sistem input-output, yang kelima adalah jaringan, dan yang keenam command interpreter system, yang ketujuh manajemen penyimpanan sekunder, dan yang terakhir adalah sistem proteksi. Nah, sebagai kesimpulan dalam pembahasan kali ini adalah sistem terdistribusi adalah sekumpulan komputer otonom yang terhubung ke suatu jaringan, di mana bagi pengguna sistem terlihat sebagai satu komputer. Maksud komputer otonomi adalah walaupun komputer tidak terhubung dengan jaringan lain, akan tetapi proses dalam penggunaan data tetap berjalan secara terus-menerus. Nah, yang kedua adalah sistem operasi terdistribusi, yang merupakan salah satu implementasi dari sistem terdistribusi, yang dimana sekumpulan komputer dan prosesor yang heterogen terhubung dalam suatu jaringan. Demikian dari pembahasan kali ini, mudah-mudahan bermanfaat untuk saya dan kalian semua. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.